Bencana lingkungan atau bencana ekologis adalah peristiwa yang merusak lingkungan, baik disebabkan oleh alam maupun aktivitas manusia, dan mengakibatkan gangguan pada keseimbangan ekosistem. Bencana ini bisa berupa kerusakan alam, pencemaran lingkungan, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Berikut adalah bencana-bencana lingkungan yang paling mematikan sepanjang sejarah, dari letusan gunung sampai bencana limbah kimia. Letusan Tambora di Indonesia. Pada 15 Juli 1815, Gunung Tambora yang ada di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, meletus. Pada waktu bencana ini terjadi, Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Terlepas dari hal itu, letusan Gunung Tambora adalah letusan gunung berapi paling dahsyat dalam sejarah modern dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan indeks daya ledak vulkanik VEI 7. Letusan itu menyebabkan 49.000 hingga 90.000 orang tewas akibat dampak langsung ledakan, sementara bencana kelaparan dan penyakit epidemik pasca letusan melanda Sumbawa, Lombok, hingga Bali. Letusan Gunung Tambora pada tahun 1815 merupakan salah satu bencana alam paling mengerikan dalam sejarah manusia. Abu vulkanik yang dimuntahkan ke atmosfer menyebabkan penurunan suhu global, yang dikenal sebagai tahun tanpa musim panas, menyebabkan gagal panen dan kelaparan di berbagai belahan dunia. Letusan Gunung Tambora juga menciptakan kaldera besar di puncak gunung, menghancurkan pemukiman di sekitarnya, dan menyebabkan tsunami lokal. Beberapa penelitian bahkan menemukan jejak abu letusan Tambora sampai di Kutub Utara dan Antartika, menunjukkan dampaknya yang sangat luas. 3 tahun sebelum meletus, kaldera Gunung Tambora mulai bergemuruh dan menghasilkan awan hitam. Pada 5 April 1815, letusan mulai terjadi, diikuti suara guruh yang terdengar di Makassar, Sulawesi, Jakarta yang waktu itu bernama Batavia, hingga Ternate di Maluku. Suara guru itu juga terdengar sampai ke Pulau Sumatera pada 10 sampai 11 April 1815. Pada pagi hari tanggal 6 April 1815, abu vulkanik mulai jatuh di Jawa Timur dengan suara guruh terdengar sampai tanggal 10 April 1815. Lalu gunung itu benar-benar meletus pada 15 Juli 1815, dan letusannya terdengar sejauh 2.600 km, sementara abu letusannya jatuh hingga sejauh 1.300 km. Kegelapan menggantung sejauh 600 km dari puncak gunung selama lebih dari 2 hari. Aliran piroklastik menyebar setidaknya 20 km dari puncak gunung. Dampak dari semua itu membuat seluruh Eropa tertutup awan gelap dan tahun tanpa musim panas. Sementara tsunami besar menyerang pantai beberapa pulau di Indonesia. Sebelum meletus, Tambora adalah gunung berapi tertinggi di Nusantara dengan ketinggian sekitar 4.200 meter. Setelah meletus, tingginya berkurang drastis menjadi sekitar 2.700 meter. Wabah Minamata di Jepang. Pada 1956, warga kota Minamata, Jepang mendapati berbagai keanehan pada hewan-hewan di tempat mereka. Ikan-ikan di lautan tiba-tiba melompat-lompat tak karuan. Hewan-hewan peliharaan seperti kucing tiba-tiba bergerak liar kemudian mati, sementara burung-burung berjatuhan ke daratan. Yang paling merisaukan adalah banyak orang di kota Minamata yang mengalami gejala-gejala aneh. Mereka berjalan sempoyongan, berbicara tidak jelas, sementara bayi-bayi lahir dalam kondisi cacat. Penyelidikan pun dilakukan untuk menguak misteri yang terjadi, sampai kemudian terungkap kalau kota Minamata terkena wabah aneh akibat pencemaran laut. Ada pabrik kimia yang berdiri di wilayah itu, yaitu Chiso Corporation, yang ternyata membuang limbah merkuri secara besar-besaran di lautan, dan mereka telah melakukannya selama puluhan tahun, tepatnya sejak 1932. Limbah merkuri yang dibuang tadi mencemari Teluk Minamata, menyebabkan ikan dan kerang terkontaminasi. Penduduk yang mengonsumsi ikan dan kerang di sana mengalami berbagai gejala neurologis, termasuk lumpuhan, gangguan penglihatan, hingga gangguan bicara. Dari situlah kemudian muncul istilah wabah Minamata, yaitu epidemi penyakit saraf yang disebabkan keracunan merkuri, yang terjadi di kota Minamata, Jepang pada tahun 1956. Wabah itu menewaskan sekitar 2.000 orang, sementara banyak yang lain mengalami cacat, kelumpuhan, dan aneka gangguan kesehatan lainnya. Alur wabah itu begitu jelas. Merkuri dibuang ke Teluk Minamata, terakumulasi dalam ikan dan kerang yang hidup di sana. Manusia yang mengonsumsi ikan dan kerang kemudian terkontaminasi, terutama nelayan dan keluarganya, hingga terkena penyakit yang menyebabkan kerusakan saraf, termasuk ataksia atau gangguan koordinasi, mati rasa, kelemahan otot, gangguan penglihatan, dan gangguan bicara. Penyakit ini kemudian menyebar ke seluruh wilayah Minamata dan menjadi perhatian nasional serta internasional. Semula,
Pabrik Chiso dan pemerintah daerah menolak bertanggung jawab, tetapi akhirnya dipaksa untuk membayar ganti rugi kepada korban. Tragedi Minamata menjadi contoh kasus pencemaran lingkungan yang parah dan dampaknya terhadap kesehatan manusia. Badai Galveston di Amerika. Galveston adalah kota yang ada di Texas, Amerika Serikat. Pada 8 September 1900, Galveston mengalami bencana yang mengerikan ketika badai besar merusak seluruh kota. Jalanan terendam banjir, rumah-rumah hancur, dan 8.000 sampai 12.000 orang kehilangan nyawa. Pada hari yang mematikan itu, gelombang badai setinggi 15 kaki menenggelamkan kota sepenuhnya di bawah air. Sementara angin yang mencapai 145 mil per jam menerbangkan atap-atap rumah, menghancurkan bangunan, sementara para penduduk berusaha memegangi apapun untuk bertahan dari badai yang menakutkan. Hanya dalam satu hari, Galveston berubah menjadi kota yang porak-poranda seperti kapal pecah. 80% penduduk kehilangan rumah, tak punya tempat tidur, karena tempat tinggal mereka rusak parah oleh badai. Sementara aneka sampah dan mayat-mayat memenuhi jalanan. Layanan air bersih terhenti, orang-orang mengais apapun untuk bertahan hidup. Badai Galveston tahun 1900 disebabkan oleh kombinasi faktor meteorologi dan situasi geografis kota Galveston. Badai ini berawal dari gelombang tropis yang bergerak dari pantai barat Afrika, kemudian menjadi badai kategori 4 di Teluk Meksiko. Namun, penyebab utamanya adalah kegagalan dalam memprediksi dan meremehkan potensi bahaya badai oleh Biro Cuaca AS, serta lokasi Galveston yang rendah dan rentan terhadap gelombang badai. Kombinasi angin kencang, banjir, dan gelombang badai menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur kota, menghancurkan rumah, bisnis, dan bangunan publik. Total kerugian diperkirakan mencapai 138,6 miliar dolar. Kabut asap tebal di London. Pada 5 Desember 1952, London menggigil dalam musim dingin. Selama berminggu-minggu, cuaca dingin ekstrim melanda kota itu, dan para penduduk harus menghangatkan tubuh serta rumah mereka dengan membakar batu bara. Pada masa itu, Inggris sangat bergantung pada batu bara untuk pemanas rumah tangga dan industri. Sementara pembakaran batu bara menghasilkan asap dan partikel sulfur dioksida. Di waktu-waktu lain, pembakaran batu bara sepertinya tidak menimbulkan masalah signifikan. Tapi di tahun 1952, ada kondisi cuaca yang menyebabkan pembakaran batu bara menimbulkan bencana. Pada waktu itu, karena cuaca yang dingin, terjadi kondisi inversi cuaca, dan udara dingin terperangkap di bawah lapisan udara hangat, mencegah polutan dari pembakaran batu bara naik dan menyebar. Hal itu pun menyebabkan polutan menumpuk di atas kota. Minimnya angin menyebabkan polutan terus terakumulasi di atas London, dan mulai membentuk kabut asap. Sulfur dioksida dari pembakaran batu bara juga bereaksi dengan partikel air dalam kabut, membentuk asam sulfat yang meningkatkan polusi udara. Ketika semua itu terjadi, penduduk London tetap melakukan aktivitas seperti biasa, tanpa menyadari sesuatu yang berbahaya sedang terjadi di kota mereka. Orang-orang itu terus membakar batu bara untuk menghangatkan tubuh dan ruangan, dan hari demi hari terus berlalu. Belakangan, mereka mulai mendapati adanya kabut tipis tampak menyelimuti wilayah Katedral St. Paul, Jembatan London, Big Ben, dan bangunan penting lainnya di kota tersebut. Bahkan sampai di situ, penduduk London belum menyadari bahwa kabut tipis itu tanda akan terjadinya bencana. Mereka tetap menjalani aktivitas seperti biasa, sampai akhirnya kabut tipis itu berubah lebih tebal dan warnanya semakin pekat. Ketika limbah asap pabrik terus dibuang ke udara, kondisi yang terjadi semakin parah. Puncaknya terjadi ketika kabut asap tebal menyelimuti seluruh London, hingga aktivitas penduduk benar-benar lumpuh. Sekolah-sekolah ditutup, layanan transportasi tak berfungsi, hingga gedung bioskop tidak lagi menjual tiket. Penjarahan mulai terjadi di mana-mana, karena kondisi kota yang gelap memudahkan para penjara melakukan aksinya. Yang paling parah dari tragedi itu adalah dampak kesehatan yang kemudian ditanggung para penduduk, khususnya mereka yang memiliki gangguan pernapasan. Jumlah penderita bronkitis dan pneumonia meningkat pesat. Angka kematian juga meningkat 9 kali lipat. Hingga tahun 1958, korban dari bencana lingkungan ini mencapai 12.000 jiwa. Tragedi kabut asap besar atau Great Smoke akhirnya mendorong pemerintah Inggris untuk mengesahkan Undang-Undang Udara Bersih pada tahun 1956 yang bertujuan mengurangi polusi udara di perkotaan. Tragedi limbah kimia di Amerika. Love Canal adalah sebuah kanal yang dirancang oleh William T. Love pada 1940-an dengan maksud untuk menjadi pembangkit listrik tenaga air di wilayah sekitar air terjun Niagara.
Ia berharap aktivitas industri dan pemukiman warga mendapat aliran listrik dari situ. Tapi proyek tersebut kemudian terhenti karena krisis ekonomi, dan penemuan listrik oleh Nikola Tesla dinilai lebih efisien. Sampai tahun 1950-an, kanal itu terbengkalai, dan diam-diam dimanfaatkan oleh perusahaan Hooker Chemical Company untuk membuang limbah kimia. Limbah tersebut kemudian merembes ke tanah dan air tanah, mencemari lingkungan sekitar. Sebanyak 22.000 ton sampah berupa limbah kimia dibuang di sana, lalu pihak perusahaan menimbun kanal itu dengan tanah. 26 tahun kemudian, pada 1976, terjadi ledakan di bekas kanal meski sudah ditimbun tanah. Pepohonan dan aneka tanaman di perkebunan penduduk mati seketika, sementara genangan zat kimia mengalir ke halaman-halaman rumah dan tempat-tempat di sekitar kanal. Zat beracun itu mencemari air dan udara, hingga mengakibatkan banyak anak mengalami luka bakar di tangan dan muka, bayi-bayi terlahir cacat, sementara angka keguguran meningkat pesat. Tragedi Love Canal adalah contoh klasik pembuangan limbah yang tidak bertanggung jawab, yang lalu berdampak buruk pada lingkungan dan kesehatan manusia. Masih ada beberapa bencana lain yang sama mematikan dan perlu kita tahu. Tapi karena uraian ini sudah cukup panjang, kita akan lanjutkan di video berikutnya.